Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tulus Fernando selaku Kepala SD Negeri 1 Temboro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Temboro. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan kepada saya, di mana di sini saya diberi kesempatan untuk bisa mengisi kegiatan dari Kombel ataupun komunitas belajar kita, yaitu Kombel Pena Emas SD Negeri 1 Temboro. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait dengan apa yang sudah saya rencanakan berkaitan dengan program saya, yaitu pada program mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan program yang sudah kami rencanakan, dan nanti mohon kami nanti bisa meminta saran, sumbang saran dan juga tanggapan dari panjenengan semuanya, dan harapannya nanti program ini nanti bisa lebih sempurna lagi, dan syukur-syukur nanti bisa kita implementasikan di SD Negeri 1 Temboro. Untuk itu ini kami presentasikan kepada panjenengan semuanya melalui kegiatan komunitas belajar Pena Emas SD Negeri 1 Temboro, di mana saya sudah merencanakan sebuah program yang kami namai dengan Siaga, dengan Siaga, yaitu siswa asik bergerak aktif. Jadi di sini tujuan saya itu siswa itu merasa senang ketika dia harus melakukan aktivitas gerak, selain senang, sehingga nanti dampaknya ketika siswa itu senang dan antusias dalam melakukan aktivitas gerak, siswa bisa bergerak dengan aktif, sehingga nanti kebutuhan gerak peserta didik nanti bisa terpenuhi dengan baik. Untuk selanjutnya, latar belakang dari program kami yang kami rencanakan yaitu aktivitas gerak merupakan komponen yang penting di dalam PJOK, sehingga harus mampu mengakomodir segala kebutuhan belajar peserta didik yang berkaitan dengan aktivitas gerak. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk dapat menyampaikan suara dan pilihannya untuk memenuhi kebutuhan aktivitas gerak. Jadi di sini saya berusaha dalam program ini memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan aktivitas gerak mereka. Jadi kami tampung dalam bentuk suara dan juga pilihan dari peserta didik tersebut. Melalui berbagai aktivitas fisik, siswa dapat meningkatkan kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Permainan outbound merangsang otak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Siswa belajar bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi tantangan. Dan latar belakang kalau kita tampilkan dalam bentuk pointer, yaitu lomba outbound dapat menjadi ajang kompetisi yang sehat dan memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar. Kemudian lomba ini menjadi wadah untuk menguji kemampuan siswa dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, dan juga sosial. Kemudian melalui lomba, siswa dari berbagai kelas atau sekolah dapat saling mengenal dan membangun hubungan yang lebih baik. Kemudian lomba outbound dapat menciptakan suasana yang ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Lomba outbound juga dapat menjadi sarana promosi sekolah dan menarik minat calon siswa baru. Ini yang menjadi poin kami dalam merencanakan sebuah program, di mana itu merupakan kita berorientasi pada peserta didik, itu merupakan suara dan juga pilihan dari peserta didik SD Negeri 1 Temboro. Terus selanjutnya, tujuan dari program kami yaitu yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik dengan meningkatkan kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, membuat belajar menjadi menyenangkan dan interaktif. Kemudian tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam menyusun tujuan dari program kami itu nanti
kita berusaha program yang kami rencanakan ini berpihak kepada peserta didik. Terus selanjutnya yang keempat, yang berikutnya yaitu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi kita nanti akan mencoba menjabarkan dari keempat tujuan yang telah kami pilih tadi, akan kami jabarkan menjadi dalam bentuk capaian dan juga langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama terkait untuk tujuan yang pertama, capaiannya adalah siswa merasa lebih senang dan termotivasi untuk belajar, di mana langkah-langkahnya nanti bisa kita implementasikan dengan memilih permainan yang menarik sesuai dengan minat siswa. Oke, dalam hal ini kita bisa menawarkan kepada siswa apa toh kebutuhan gerak mereka dan permainan apa yang mereka kehendaki. Nah, hal yang diharapkan dari tujuan ini adalah siswa memiliki pandangan yang lebih positif terhadap proses belajar, lebih aktif dalam mengikuti pelajaran dan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Kemudian untuk capaian dari tujuan yang kedua adalah siswa memiliki kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Dan ini akan menuntut kebugaran jasmani dari peserta didik. Adapun langkah yang kita ambil yaitu yang salah satunya adalah dengan memilih permainan yang melibatkan berbagai jenis aktivitas fisik seperti lari, lompat, memanjat, dan lain sebagainya. Kemudian hasil yang diharapkan dari tujuan yang kedua ini adalah siswa memiliki kondisi fisik yang lebih sehat, energi yang lebih tinggi, dan lebih aktif dalam kegiatan sehari-hari. Minimal nanti harapannya siswa itu tidak merasakan kelelahan yang berarti ketika sedang melakukan sebuah aktivitas. Kemudian capaian dari tujuan yang ketiga adalah tercipta suasana yang ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Dan ini langkahnya salah satunya nanti akan kita implementasikan dengan memilih lokasi yang nyaman, kemudian menyiapkan musik-musik yang itu nanti akan lebih menyenangkan di dalam kegiatannya nanti. Kemudian hasil yang diharapkan dari tujuan yang ketiga adalah siswa merasa lebih bahagia, lebih rileks, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Untuk selanjutnya, dari tujuan yang keempat, capaian tujuan yang keempat adalah siswa mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Adapun langkah-langkah yang akan kami laksanakan adalah yaitu dengan mendesain permainan yang menantang siswa untuk berpikir kreatif dan mencari solusi. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu dengan memberikan petunjuk yang jelas dan terbuka untuk mendorong siswa berpikir mandiri. Terus untuk selanjutnya, hasil yang diharapkan dari tujuan yang keempat ini adalah siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik, lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan, dan lebih inovatif. Nah, untuk selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Oke, jadi nanti program ini kita usahakan untuk bisa lebih terstruktur lagi, ya, yaitu dengan kita bermitra dalam komunitas belajar. Struktur program komunitas belajar dalam outbound siswa SD dapat dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan berkelanjutan. Program ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri 1 Temboro. Program ini mengimplementasikan pembelajaran Support Education Model atau biasa disingkat SEM, ya, sehingga memungkinkan siswa untuk berbagi peran sesuai dengan kemampuan dan peminatan siswa yang menunjukkan suara, pilihan, dan rasa memiliki dari program tersebut. Jadi ingatkan ya Bapak Ibu, untuk program yang kami pilih nanti kita akan berusaha melibatkan siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan model pembelajaran yang saya ambil yaitu SEM ataupun Sport Education Model. Maksud dari Sport Education Model itu ingatkan, kita nanti akan memberikan pengalaman kepada peserta didik terkait dengan pelaksanaan sebuah event, sebuah acara, sebuah kegiatan. Jadi nanti siswa nanti bisa berbagi peran. Misal nanti kita akan mencoba melaksanakan event
pertandingan bola voli antar kelas misalnya nggih. Nah, di situ nanti peserta didik akan kita bawa untuk bisa memberikan pengalaman yang berlebih yang bermakna kepada peserta didik dengan berbagi peran. Nanti ada siswa yang berperan sebagai panitia mungkin, nanti ada siswa yang berperan sebagai pemain, ada siswa yang berperan sebagai wasit, ada siswa yang berperan sebagai official, ada siswa yang berperan sebagai tim medis, ada siswa yang berperan sebagai supporter. Jadi segala unsur yang ada di dalam pertandingan yang real, nanti akan kita coba mainkan peran bersama peserta didik. Jadi sport education model itu seperti itu. Dan nanti monggo dengan program yang kami tawarkan nanti, kami harap nanti panjenengan bisa memberikan sumbang saran terkait kegiatan apa nanti yang sesuai dengan siswa-siswa SD Negeri 1 Temboro. Nah, untuk menjalankan program ini diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain mungkin guru PJOK, kemudian pihak-pihak sekolah, komunitas belajar, termasuk komunitas kita saat ini orang tua dan juga peserta didik. Kegiatan ini akan dilaksanakan di jeda tengah semester dan di jeda akhir semester dengan struktur program dan dukungan dari berbagai mitra. Diharapkan program outbound siswa SD dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi peserta didik. Jadi kita merencanakan tata waktu dari kegiatan ini nanti yaitu di jeda tengah semester ataupun di jeda semester. Oke, lanjut. Selanjutnya terkait dengan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah, Jadi ini berkaitan dengan modal ataupun aset ataupun hal-hal positif potensi sekolah, potensi yang dimiliki sekolah yang nanti akan kita maksimalkan. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan modal manusia. Jadi ini terdiri dari guru PJOK, kepala sekolah, kemudian orang tua murid, dan juga peserta didik. Kemudian yang kedua modal fisik, yang terdiri dari kondisi fisik dari sekolahan kita, yaitu kita memiliki halaman yang luas, sarana dan prasarana yang lengkap. Kemudian yang ketiga modal lingkungan. Di sini saya merasa tersedianya sumber pembelajaran yang berupa alat dan bahan yang mudah didapatkan. Kemudian yang keempat modal finansial. Jadi terkait dengan kegiatan ini kita bisa memaksimalkan dari modal finansial kita, yaitu dari dana BOS dan juga dana BOSDA. Terus untuk selanjutnya rencana evaluasi. Nah, evaluasi nanti setelah kita selesai melaksanakan kegiatan ataupun program, kami merencanakan yang pertama evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dan akhir semester. Syukur-syukur nanti kita bisa merambah ke akhir tahun untuk mengevaluasi kegiatan dalam 1 tahun penuh. Kemudian melakukan observasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan memahami aspek-aspek yang berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan dalam program. Kemudian yang ketiga, evaluasi yang ketiga yang direncanakan adalah berdialog untuk mendapatkan umpan balik, yaitu mungkin bisa dengan cara mendengarkan ataupun berdialog mendengarkan pendapat dari siswa, guru, dan pihak terkait lainnya tentang program yang kami susun. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas program dengan menggunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan program outbound di masa depan. Itu rencana evaluasi yang kami rencanakan. Nah, terkait dengan kegiatan ini nanti tentunya tidak lepas dari sebuah tantangan ataupun hambatan-hambatan yang mungkin muncul, di mana itu nanti harus kita cari solusinya. Yang pertama, tantangan yang mungkin muncul yang pertama yaitu menjaga disiplin peserta, terutama anak-anak yang memiliki tingkat energi yang tinggi. Kadang-kadang kita tuh merasa kesulitan ketika harus mengkoordinir dan juga mengkondisikan siswa, utamanya itu yang kelas 1, kelas 2 ataupun kelas rendah. Yang kedua, membagi peserta ke dalam kelompok yang heterogen untuk meningkatkan kerjasama yang saling membantu. Ini terkadang dengan komposisi kita yang kelas 1 sampai dengan kelas 5, kita harus bisa membagi kelompok yang seimbang. Karena kalau nanti tidak seimbang, anak-anak itu nanti biasanya akan rewel ataupun saling iri. Ini tantangan bagi kita.
Kemudian selanjutnya mengakomodasi perbedaan individu dalam hal kemampuan fisik, mental, dan minat. Tuh. Terus selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat setiap kegiatan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini tantangan juga bagi kita. Ketika kita mempunyai sebuah alur kegiatan, terkadang itu siswa belum paham ya tujuan dari kegiatan ini apa, kemudian orientasinya nanti seperti apa, dan hasil akhirnya nanti seperti apa. Itu terkadang-kadang siswa utamanya untuk yang kelas rendah itu akan sulit memahami, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa memahamkan mereka dengan bahasa yang sederhana. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu terkait dengan program yang telah kami rencanakan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa penjenengan tambahi ataupun penjenengan respon dengan sumbang dan juga sarannya. Harapannya nanti bisa kita implementasikan di SD Negeri 1 Temboro. Mungkin sementara ngoten presentasi yang kami sampaikan terkait dengan program saya. Untuk itu monggo dari Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan, respon. Jadi intinya kita nanti akan melibatkan semua peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan model pembelajaran SEM, Sport Education Model. Mungkin bisa diberikan saran terkait dengan kegiatannya nanti nopo. Mungkin dengan cabang olahraga nanti yang akan kita lombakan bersama anak-anak. Apakah cabang olahraga yang ada, misalkan voli, sepak bola, atau nopo, ataupun yang lain. Nggih, Bu Pur, monggo, pripun? Oh, nggih. Contohnya apa, Bu? Oh, nggih. Gebak sodor ya. Oh, nggih. Kerjasama nggih. Gebak sodor bisa casting, ngoten termasuk tradisional nggih. Casting. Nggih. Kalau gebak sodor ketinggalan karena anak sudah familiar nggih. Maksudnya kita kan tidak perlu mengedukasi ulang. Maksudnya kan sudah familiar, jadi bukan hal baru, sehingga mungkin itu bisa dilaksanakan di anak. Yang lain lagi nopo nggih? Mungkin sementara dua niku nggih yang kita rencanakan untuk dilaksanakan. Lomba gebak sodor dan lomba kasti mungkin nggih kalau memungkinkan. Terus nanti kan ngeten Bu, kita kan nanti berbagi peran nggih bersama anak-anak nggih. Nanti kita sebagai anggota kombel ataupun sebagai Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa memainkan perannya masing-masing. Jadi kita nanti hanya sebagai fasilitator kemampuan sebagai guru, dan nanti biar segala perannya nanti biar diperankan oleh anak-anak. Kira-kira nanti ada yang bisa berperan sebagai panitia, sebagai siswa, ngoten. Untuk panitia nanti sekitarnya pripun? Nggih. Kelas 6 nggih. Oh nggih, kelas 6 ini jumlahnya pinten Bu? Saniki. 10. Cekap nggih ketinggalan kalau mengundur kegiatan perlombaan ngoten nggih. Nggih, nanti kita sepakati kelas 6 nanti sebagai panitia. Terus nanti biar panitia nanti mengkoordinir segala kebutuhannya, kita pasrahi di kelas 6, dan nanti berarti kelas 1 sampai 5 sebagai peserta, ngoten nggih? Nggih. Nggih, Pak Tulus. Nggih, siaga. Bisa aktif. Nggih. Nggih. Iya. Betul. Nggih, terima kasih Pak Tulus atas tanggapannya. Jadi intinya dalam program SEM ini kita orientasinya berusaha untuk berpihak kepada peserta didik nggih. Yang pertama terkait kebutuhan gerak, kebutuhan aktivitas gerak, kita berusaha mengakomodir semua kebutuhan gerak sehingga nanti
kebutuhan gerak yang dibutuhkan oleh peserta didik nanti bisa terpenuhi semuanya. Entah itu gerak dasar berjalan, berlari, melompat, itu kan gerak-gerak dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selain itu terkait dengan berbagi peran, ya, harapannya nanti siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna, ya, terkait dengan peran, sehingga nanti bisa menjadikan sesuatu yang terus diingat walaupun nanti sudah lulus SD. Harapan kami seperti itu. Nggih, ngoten. Sementara nanti ada beberapa masukan yang nanti sudah disampaikan. Terus selanjutnya nanti kita langkah yang pertama akan mencoba mensosialisasi kegiatan ini kepada peserta didik, dan ketika sudah sampai pada waktunya nanti kita akan mengkoordinir dan juga memfasilitasi peserta didik untuk bisa merencanakan programnya lebih lanjut, dan nanti mohon tolong kepada Bapak Ibu guru semuanya bisa memberikan fasilitas, ya, kepada anak-anak kita untuk bisa menjalankan program ini. Mungkin niku mawon terkait dengan presentasi saya hari ini terkait dengan program siaga, ya, siaga siswa asik bergerak aktif, ya, sehingga nanti setelah ini saya presentasikan kepada panjenengan semuanya dan nanti akan kami lanjuti kepada peserta didik. Terima kasih atas segala waktunya. Untuk selanjutnya saya akhiri untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.